Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana liyada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andilkumul jannatu ursumuha wa kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi karunia yang sangat besar, yaitu usia yang masih segar bugar, keinsafan, kesadaran, di mana itulah yang bisa kita manfaatkan untuk mengarungi kehidupan di alam dunia ini, sehingga kita sekalian menjadi hamba yang syakirin atau hamba yang bersyukur, mensyukuri sisa umur kita untuk hal-hal yang bersifat amal khair, amal soleh, dan juga meningkatkan keimanan, ketakwaan, sehingga program Allah yang telah dituangkan di dalam ayat-ayatnya itu kita bisa pahami, kita bisa melaksanakan dengan semampu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita masih berlanjut tentang program Allah yang berhubungan dengan hari berbangkit, yang berhubungan dengan kita semua. Walaupun tempo hari kita selani tentang Natal, karena malam Natal, sebenarnya malam ini juga malam tahun baru. Sebenarnya kita juga muhasabah, namun sudah berulang-ulang mungkin kita di dalam khotbah Jum'ah atau yang lain banyak sekali yang bahas tentang muhasabah. Yang intinya sebetulnya kalau tahun baru masa itu secara Islam memang seperti hari-hari biasa, jadi tidak ada yang istimewa. Tuh, maka dalam meme ini malam tahun baru ya tidur saja agar subuh nggak kelewatan, daripada malam tahun baru begadang nanti malah ninggal ke subuh masih tidur lah, nanti kan malah apa? Nah, kita harus jadi orang yang terdepan, jangan mengekor, kur mela-melu ning ora nek apa-apane. Jadi kalau anak muda kemudian malam tahun baru barber kesana kemari, kemudian kecelakaan, itu kan salahnya sendiri, bukan salahnya Allah gitu. Jadi kebanyakan memang musibah yang diderita oleh manusia itu memang dari pola tingkahnya sendiri. Karena memang Allah itu sebenarnya mengendaki baik, programnya itu baik. Termasuk mungkin Bapak Ibu kalau ingin sehat, ya itu memang programnya dari makanan dulu, halalan thayyibah. Kemudian di dalam ayat banyak hal-hal yang di malam itu untuk istirahat, tidur. Kemudian menjernihkan pikiran. Nah, jadi kalau ada orang sakit, sebetulnya ke dokter itu harusnya nomor 27. Yang nomor 1 adalah jiwanya itu dibersihkan. Kalau jiwanya sudah bersih, pikirannya jernih, penyakit itu sebenarnya akan hilang dengan sendirinya. Maka sebetulnya kalau ada orang sakit, berobatnya hanya secara jasmani, secara dohir saja, secara spiritualnya tidak. Ada tabib sana parani, ada herbal sana dibeli, dokter sana semua diayai. Tapi secara psikologis di dalam jiwanya itu kosong dari petunjuk, ya tetap penyakitnya tidak sembuh. Tapi kalau jiwanya ini sudah terinstal Al-Quran, pemahamannya betul, kemudian makanannya juga betul, ya, jangan sampai kita sakit karena akhlak kita yang buruk. Nah, akhlak yang buruk bisa menyebabkan Allah suka marah-marah. Sebenarnya Allah melarang marah itu ada keuntungan bagi kesehatan. Karena orang yang marah, jengkel, emosi itu getarannya, vibrasinya sangat luar biasa. Kadang malah jantungnya itu deg-degnya keras sekali, deg-deg gitu. Kalau kerap sekali kan, maka ciri orang yang takwa itu kan dalam surat Ali Imran termaktub dalam 133 sampai 135 itu kan menahan marah dan memaafkan manusia. Nah, kalau namanya marah itu kan dan tidak memaafkan itu berarti kan
bukan tipe orang yang takwa. Udah maafan ya sudah, jengkelnya hilang, nanti akan sembuh sendiri. Itulah. Kemudian ini yang berubah dengan akhlak kita. Mudah-mudahan kita dengan belajar menjadikan akhlak kita ini yang baik, kita ini selalu diberi kesehatan. Kemudian dari makan ya kita ada ilmu kesehatan, makan tidak berlebihan, yang seimbang dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu sebagai pencerahan tahun baru, karena besok tahun baru. Kita mungkin setelah kajian ini tahun 2015 tidak ketemu lagi, nanti ketemu tahun depan. Bapak Ibu, kemarin kita masih membahas tentang ini ya. Ada 3 golongan, namun saya akan nulis dulu di sini ya. Di sini akhirat, di sini dunia. Yang kemarin kan ini tak garis dulu, saya titik. Jadi kan ada 3 golongan ya. Sabikun, orang yang berlomba-lomba, kemudian ashabul yamin atau ashabul mas'amah, golongan kanan, kemudian ashabul simal atau golongan kiri. Nah, kalau kita di dunia mungkin kita lihat di sini, Pak. Surat 3 5 ayat 32 dulu. Untuk memulai kita baca dulu. Kita buka dulu. Kalau di sini kan jelas, kemarin ayatnya sudah jelas ya. Di surat 56 surat Waqiah itu. Nah, ini kalau keadaan di dunia, coba kita lihat di dalam surat Al-Fatir ayat 32. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya. Surah Al-Fatir surat 35 kita baca pelan-pelan ayatnya 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu pada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, dari hamba-hamba itu faminhum dolimul linafsihi. Dari mereka ya, sebagian dari mereka itu dolim pada dirinya sendiri. Ya, sering saya sampaikan dolim itu dari kata dolama yadlimu yang artinya gelap. Jadi menggelapkan dirinya sendiri. Kemudian menjadi menganiaya diri sendiri. Jadi ini harusnya mendapat pencerahan. Al-Quran itu kan nur, kitab itu kan nur, cerah. Tapi dia tidak mau cerah, tidak mau bercahaya, tidak mau pencerahan, tapi malah dolimul linafsi, ya, menganiaya diri sendiri atau menggelapkan dirinya sendiri, menggelapkan hatinya, kolbunya digelapkan dirinya sendiri karena tidak mau kepada petunjuk. Kemudian waminhum muktasid, dari sebagiannya ya, dari sebagian itu bersungguh-sungguh, atau istilahnya ya kalau di akhirat nanti golongan kanan itu, jadi biasa-biasa gitu.
walaupun bersungguh tapi tidak berlomba. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Nah ini yang berlomba-lomba sesuai di dalam sabiqun di dalam surat Al-Qiyamah itu nanti di akhirat itu. Dan sebagian dari mereka ya berlomba atau bersegera di dalam bil khairat, kebaikan atau pilihan khair biidznillah dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah fadilah atau karunia kabir yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ternyata juga dilepas nanti ada yang di akhirat. Ternyata di dunia ada orang yang sabikun juga. Nah, jadi kita ini kan mendapat warisan kitab petunjuk yang dulu dari Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang sampai kepada kita fotokopi wahyu itu sebagai petunjuk supaya kita selaku manusia ini melajari, memahami, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan milih yang mana? Yang dolim li nafsi, muktasid, atau yang sabiqum bil khairat. Kalau dolim bin nafsi itu ya sebagaimana di dalam surah Araf itu, siapa yang berpaling dari ayat-ayat kami, maka akan kami justru dijauhkan. Maka siapa yang sibuk dengan Al-Quran, dengan tilawah, dengan qiraah, dengan tadaburnya, dia akan dimudahkan urusan-urusan yang lain. Akan tetapi kalau dia sibuk dengan urusan dunianya, jauh dari Al-Quran, dia akan disibukkan urusan dunianya itu. Jadi kalau yang dipelajari bukan ayat, kemudian ini malah sibuknya bukan ayat, tidak disibukkan. Al-Quran tidak dipelajari, kemudian dia sibuk dengan perdagangannya, dia sibuk dengan urusan dunia, makin sibuk. Dunia makin sibuk, makin tidak kober gitu loh. Makin pikirannya malah, kalau sibuknya dengan hiburan, ya pikirannya malah ke hiburan. Al-Qurannya malah jauh, karena ayatnya demikian itu ada pelakunya, Pak. Jadi sehingga lambat laun jauh dari petunjuk itu tidak tahu. Padahal jumlahnya kan sering saya sampaikan 6.236 ayat. Itu Rasulullah memahaminya dalam 23 tahun. Tiap hari dipelajari. Lah kita yang kecerdasannya itu di bawahnya, otomatis di bawahnya kita ya. Kemudian kita bukan tiap hari. Nah sekian banyak itu kan kita tidak, umur kita nanti habis kan kita belum paham semuanya. Nah, minimal kita kan sudah mempelajari, kita tadabbur, kita lihat sebagaimana di dalam surat 38 ayat 9, surat Shad itu ayat 29 kan tadabbur bil ayat, tiap ayat itu kita pelajari, kita hubungan. Jadi tidak sepotong-sepotong. Jadi nanti ada sebagaimana kalau saya contohkan, kalau ada ayat cuma mengatakan khomer, ya innamal khamru wal maisiru, itu ada manfaatnya, ada madaratnya, itu ayat itu. Lah itu harus ditambah ayat yang lain ya, karena apa, awal-awal di Mekah itu memang masih banyak orang yang sholat tapi sambil mendem. Maka sebetulnya khomer itu ada manfaat dan ada madarat. Kemudian turun ayat, karena kamu sholat masih mendem, turun ayat wala taqrabu sholata wa antum sukara. Karena kamu sholat mendem, maka jangan dekati sholat kalau kamu mendem. Ini belum haram. Nah maka setelah berikutnya mengkaji terus baru innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaiton, bahwa khamr dan maisir itu adalah rijs, najis dari amal perbuatan setan dan diharamkan. Nah itu loh. Maka ayatnya harus 3 ayat itu harus dijadikan satu. Kalau diambil sepotong nanti wah manfaatnya ya ada, berarti boleh kan begitu. Jadi memang harus per ayatnya itu dikorelasikan yang sesuai dengan temanya itu apa, nanti akan kita
pahami. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, kita minimal, saya mengajak Bapak Ibu sekalian itu yang muktasid. Ya, muktasid. Istilahnya kita tidak dolim li nafsi, jadi selamat dari dolim dulu. Ya, jadi kalau kita umpamanya ada jalan 3, kita sudah tahu yang jalan nomor 3 ini buruk. Kita menghindari yang nomor 3 dulu. Syukur kita bisa nomor 1 yang sabikun, atau enggak yang nomor 2 ini. Ibaratnya demikian. Jadi kalau ada pepatah, kalau Anda tidak bisa berbuat baik, tapi janganlah berbuat kerusakan. Maksudnya apa? Ya nek urung kober berbuat baik itu ya jangan merusak kan begitu. Jadi sudah tahu dulu, nanti akan kelihatan. Maka syukur-syukur bisa masuk wa midum sabikun bil khairat ini, Pak. Jadi musabakoh itu kan berlomba. Jadi namanya berlomba itu kan ingin tampil yang lebih baik bil khairat, dengan yang baik. Nah, ini mudah-mudahan juga kalau Bapak Ibu berkehendak juga bisa, karena masih ada kesempatan di dunia ini. Inilah dengan izin Allah. Nah, kalau kita bisa muktasid atau sabikul bikhairat ini, kita mendapatkan fadlul kabir. Jadi fadlu itu dari kata fadilah, Pak. Karunia kabir yang besar. Itu. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, itu tentang hikmah. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, ya. Dan ayat yang berrelasi banyak, namun kita bisa bandingkan kalau di dalam surat Waqiah juga ada 3 golongan. Di dunia ini memang ada 3. Nah, jangan sampai kita masuk yang dolim li nafsi. Kasihan, Pak, usia kita tinggal beberapa saat istilahnya kalau dibandingkan akhirat. Kemudian kita dunia hanya sibuk dengan yang bukan petunjuk, akhirnya nanti tahu-tahu pertanggungjawab datang gitu kan. Kita sekarang kembali ke yang 3 golongan yang di akhirat, Pak, ya. Ini tadi sebenarnya sudah saya baca, ya. Yang fatir tadi, ada orang yang dolim bin nafsi, menganiaya diri sendiri, kemudian dari mereka ada yang pertengahan di antara mereka, kemudian ada yang sabikun bikhairat tadi. Nah, yang berkorelasi memang di dalam surat kedua ini saya bacakan sekalian yang di dunia tadi. Ya, sudah saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265, 269 ya. Wa yuktil hikmah, Allah memberikan hikmah. Kita lihat dulu Al-Baqarah 269. Yutil hikmata mayasya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Nah, di sini, Pak, bahwa Allah itu memberikan hikmah atau sains kepahaman yang di dalam Al-Qur'an dan sunnah di sini dalam keterangannya. Maka orang yang diberi hikmah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Monggo. Jadi yu'til hikmata mayasa, ya. Yang cermati ayatnya. Yu'ti itu menganugerahkan atau kan memberikan al-hikmah man siapa orang yasa'u yang dikehendaki. Jadi man ini siapa saja, Pak. Ayat ini sampai sekarang
Kemudian wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairon kasiro, maka dia orang yang diberi hikmah tadi dianugerahi hikmah, istilahnya karunia yang kasiro banyak. Wa may yatakaru ila ulul albab, tidaklah yang berpikir atau mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Sekali lagi Pak, ulul albab. Ini adalah orang yang menggunakan akal. Jadi ulul albab itu orang yang menggunakan akal. Setiap orang punya akal, tetapi tidak semua orang menggunakan akal. Maka kalau ada ayat yang demikian kemudian ditutup wa may yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang ulul albab, atau orang yang menggunakan akal. Nah, orang yang menggunakan akal itu orang yang berpikir, orang yang belajar, Pak. Kalau orang yang tidak belajar, tidak berpikir, ya namanya bukan ulul albab. Maka banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya di belakangnya itu ulul albab. Termasuk di dalam surat Ali Imran ayat 7, itu kan warasihuna fi ilmi yaquluna amana bihi kullu min indi rabbina wa may yadzakaru ila ulul albab. Dan juga di situ disebutkan tidaklah yang memikirkan, tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya itu. Bukan ngakali, tapi menggunakan akal untuk mencari ilmunya. Ilmunya itu menjadikan dia bisa dekat kepada Allah dan bisa memperbaiki akhlaknya. Kemudian yang Al-Ahzab 39, ini yang berkorelasi dengan tadi, yang berkorelasi dengan di surat Fatir ayat 32, bahwa di dunia itu ada 3 golongan orang penerima pewaris kitab, yang dolim pada dirinya sendiri, kemudian yang pertengahan, kemudian yang berlomba. Di sini disebutkan yang surat 33 ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, dan tidak takut kepada seorang pun kecuali pada Allah. Maksudnya gini, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi salah satu ciri ulul albab juga menyampaikan risalah Allah, kerasulan itu, dan tidak takutnya itu hanya kepada Allah, Pak. Maksudnya takutnya hanya pada Allah. Pada yang lain itu tidak takut. Wala yakhshawna akada ilallah. Akada ini pada siapapun. Kalau menyampaikan risalah, kan Rasul itu utusan, risalah itu yang dibawa oleh Rasul. Nah, karena sekarang ini kita melanjutkan daripada Rasul, ya kita juga menyampaikan risalah yang berupa wahyu, itu ayat. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 49 atau surat 29 ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Nah, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya, tadi karena ulul albab tadi, karena diberi ilmu, karena belajar, maka di dadanya itu ada ayat. Maksudnya sudah tertanam ayat, terinstal gitu, bukan yang lain. Wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Kok di situ tidak tampil ya? Rumah Songlo tampil tapi kok tidak metu ya? Ya sebentar Pak, lucu ini sebenarnya, sini ada tulisannya kok situ tidak tampil ya?
Pokoknya ini yang di surah Al-Ankabut Pak, ayat 49 tadi. Ya mungkin ini ada apa? Sini sudah saya ganti, itu masih gitu Pak ya, lucu ya. .cw. Ya ini namanya teknologi, memang ada ya sambil menunggu di layar Pak ya. Nah ini sudah muncul. Kan tadi yang di dunia itu ada 3 golongan. Kemudian kemarin di akhirat juga ada 3 golongan, sabikun, ashabul yamin, ashabul simal. Maka kita lihat dulu huru hara sa'ah Pak dalam kehancuran total itu. Kita lihat yang buka di surat Takwir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idza nujumun kadarot, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Jadi di sini disebutkan ya, ini surat Takwir ya, yang bisa lihat nomor berapa surat Takwir nanti dibaca, dilihat di situ di juz 30 mungkin juz sama. Jadi matahari nanti digulung samsun, kemudian nujum, bintang-bintang itu berjatuhan Pak. Padahal bintang itu juga matahari. Kemudian gunung dihancurkan. Maka di sini terjadi huru hara di waktu sa'ah. Dan onta yang bunting ditinggalkan, maksudnya apa Pak? Orang yang ontanya bunting itu mengharap, wah ini sebentar lagi panen gitu kalau gitu. Tapi karena sudah ada huru hara ya ditinggalkan. Kalau tentang padi ya, wah ini padinya sudah menguning tapi ditinggalkan. Karena apa? Ada huru hara ini tadi. Wa idal ukhusyu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Nah, binatang yang tadinya di hutan-hutan sudah lari ke bawah nih, turun gunung sudah ngumpul di. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan meluap, ya, diluapkan, meluap. Jadi laut yang seperti itu sudah meluap. Wa idan nufusu suwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Nah, nanti hari berbangkit ini, nanti rohnya akan dipertemukan. Kemudian wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dulu zaman jahiliyah anak perempuan dikubur. Nanti saatnya ditanya, siapa yang membunuh kamu, yang kubur kamu, kan begitu. Bi'ayyi dambing kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh? Wong orang di dosa kok dipateni, kan gitu. Maka kalau sudah dibangkitkan, mesti ya di situ ditanya, kenapa dulu kok kamu dibunuh? Nah, saya tidak punya dosa, berarti orang tuamu yang tidak benar, kan begitu. Wa idza suhufus
nusirat, dan apabila catatan-catatan dibuka. Jadi istilahnya rekaman kita itu ada yang bersifat rekaman kita setel, kemudian ada juga catatannya. Jadi ada transkripnya juga. Nah, jadi kalau kemarin ada huru hara di DPR, itu kan ada tulisan transkrip, kemudian ada flash disknya. Nah, rekaman kita juga gitu, flash disknya kita setel, tapi transkrip lembaran itu juga suhufnya, lembarannya juga ada catatannya itu. Jadi komplit. Wa idas sama'u kusitot, dan apabila langit dilenyapkan angkasa. Wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah ini yang neraka. Kemudian kalau di surga, wa idal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan. Itu jannah. Karena di sini jannah sudah kejadian setelah huru hara tadi, maka jannah ini adalah jannah tempat kembalinya orang mukmin. Jadi tempat balasan. Jadi di akhirat itu bukan penebusan dosa, tapi hari pembalasan. Ngalimat nafsum ma ahdarot, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi tiap diri kita nanti mengerti apa yang kita kerjakan masing-masing. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di sana menjadi 3 golongan, kemudian kita masuk yang mana? Lah, kemarin kan sudah kita lihat ada perhitungan-perhitungan itu yang mungkin masih bingung, maka mari kita lihat ya. Akan saya lihatkan lagi supaya ini yang dunia tadi, yang dolim pada diri sendiri, ini muktasib, ini yang sabikun atau yang berlomba. Kalau yang kemarin kan orang awalun, orang akhirun, kemudian ada yang sabikun, kemudian ashabul simal, ashabul yamin dulu, kemudian ashabul simal atau golongan kiri. Kalau di sini disebutkan sulasun minal awalun, Mbak. Jadi kalau ini awalun ini, kalau di persentase ya, ini 50%. Di sini 50% jumlahnya. Maka kalau sepertiga dari 50% ini sama dengan 1/6 dalam sabikun. Kemudian kebanyakan lah. Terus yang di ashabul yamin di sini sepertiga orang awalun, karena awalun itu kan 50%, berarti juga 1/6. Kemudian akhirun juga 1/6. Nah ini yang sudah kecekel, Pak, yang belum kecekel itu sabikun, kemudian yang ashabul yamin disebutkan. Nah kalau di sini kolil kebanyakan ya, di sini sulasun kebanyakan, di sini adalah orang dulu itu yang ashabul simal itu sedikit. Kemudian yang akhirun karena ini sudah seimbang, Pak. Berarti nanti di sini juga jumlah daripada 3 ini nanti dibagi sini yang banyak, sini yang nanti kita tampilkan lagi. Jadi nanti 1/6 nanti kan dijadikan
1/12 ya. Ini saya harus mencari dulu karena kemarin saya deprang. PowerPoint. Ya, kita cari dulu. Masalahnya kalau di deprang itu nyarinya mah sulit. Coba ini salah. Sama sebentar. Mudah-mudahan ini. Ya, coba ini. Kalau tidak biru. Ya, ini Pak ya. Ini yang kita perekaman nih. Sebentar, berarti ada yang sudah saya tulis, sudah saya susun tentang ketiganya dengan jumlah sepertiga itu ya. Tapi tolong jangan buka surat 56 dulu, Pak. Surat 56 ya, surat Waqiah. Jadi yang ashabul yamin ya, ayat 38 itu, li ashabil yamin sulasum minal awalin. 39-nya yang 40 wa sulasum minal akhirin. Jadi kalau sulasun sepertiga dari yang 50% tadi kan 1/6, ini tak jadikan 1/12, 2/12. Ini juga sama 2/12. Ini juga 2/12. Berarti sudah kecekel 6/12, sudah kecekel separuh. Tinggal mencari yang akhirun, yang sabikun akhirun ya. Karena lebih sedikit. Berarti sini kita kira-kira 1/12. Kemudian yang orang awalun ya, itu yang ashabul simal ini sedikit. Kita tulis di sini 1/12. Berarti kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang akhirin berarti
4/12. Atau kalau dilihat berarti perbandingannya ya. Ini kan surga semua. 2, 2, 2, 5 berarti ini kalau dijumlah 7/12. Yang ini 5/12. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ini, Pak. Ini yang disebutkan. Ini gambarannya, walaupun secara detail, secara saklek memang Allah yang lebih tahu. Namun kita sudah mengira-ngira. Karena di sini yang sulasun dari awalun itu sekian, yang ini sudah disebutkan sekian. Kemudian yang sabikun di sini awalun sudah disebutkan sekian. Maka kalau dijadikan, karena ini 5 orang awalun itu 50%, di sini 50%, berarti semua ini menjadi 100%, berarti 12/12. Berarti yang sabikun dan ashabul yamin ini 7/12. Kemudian yang Abu Simal, karena yang orang dulu banyak yang di sini, maka di sini sebutkan ya. Kalau orang dulu sudah sebutkan, sini sebutkan, sini sebutkan. Tapi yang akhirin yang disebutkan hanya di tengah dulu, di tengah tok. Maka perhitungannya kurang lebih adalah demikian. Berarti salah berarti ini gini, dilongi harusnya 2, oke, sini ya. Ngeten berarti bikin ngeten. Tapi sini sudah bener ya. Oke. Ya kurang lebih demikian. Pokoknya ini 5/12 ya. Ini berarti sudah pas 12/12. Ya nanti mungkin kalau masih nanti kalau ketemu kasih. Mungkin secara keterangan saat transkrip ada, nanti kita fotokopi bisa. Mungkin ada komentar monggo. Kalau yang Ashabul Simal ayat 41, wa ashabus simal ma ashabus simal fi samumim wa hamim, dalam tumpukan api khayalan. Sebetulnya kemarin sudah saya lihatkan, Pak, tentang gambaran daripada 3 golongan itu ya. Yang intinya kita pilih yang mana? Maksudnya pilih yang mana ya? Antara ashabul simal, ashabul yamin, dan sabikun tadi dalam Al-Waqiah itu. Jadi kalau dulu orang tua kita atau guru-guru kita itu suruh membaca surat Al-Waqiah itu supaya rezekinya lancar. Nah ini karena sudah baca Al-Waqiah sudah lancar, ya kita pahami isinya apa, gitu kan? Jadi supaya apa? Tahu ya. Seperti makanya kita membaca ayat kursi. Ternyata setan dibacakan ayat kursi itu tidak takut. Takutnya kalau dibacakan ayat ta'awud, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum itu yang di. Kemudian kalau wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada setan yang terkutuk, setan yang terancam. Itu namanya setan tidak mau baca ayat itu, gitu. Kalau yang ayat kursi masih membaca, dia tidak takut gitu. Tidak mungkin setan
bunyinya enek ayat yen kowe maca Al-Qur'an berlindungo saka setan. Nah, setan kena awake dhewe berarti setan kan gitu. Maka dari itu yang demikian itu Bapak Ibu sekalian tentang insan atau manusia yang di sana nanti ada 3 golongan. Kemudian kemarin juga programnya tentang kitab rekaman, bahwa kita juga bisa menyetel sendiri apa yang kita rekam dalam arti di dalam kuduk kita ya. Kita ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 13-14 itu ada korelasinya juga dengan yang di dunia tadi di dalam surat Fatir ayat 32. Karena orang yang diberi waris Alkitab ternyata juga terdiri 3 golongan. Yang satu memang selalu berlomba, ingin mengetahui, ingin memahami, ingin melaksanakan, tapi yang satu hanya biasa-biasa saja. Kalau ada kesempatan ya belajar, tidak ya tidak. Tapi yang lain malah justru menjauh, mendolimi dirinya sendiri. Sehingga kalau dengar ayat itu malah alergi, itu juga ada. Nanti ada di ayat di surat 9, Pak. Surat 9 itu ada bunyinya ayat, orang munafik itu takut jangan-jangan turun ayat, turun surat, itu malah ada. Jadi kalau ada orang yang aku nek ngaji ngrungokne ayat aku keneng, itu malah dari sifat munafik sebetulnya. Maka harus kita hindari yang demikian itu. Kita yang berusaha untuk memahami, kemudian kita betul-betul dengan kesadaran kolbu, Pak. Karena memang kalau kita belajar Al-Quran itu hanya dengan kecerdasan di kepala, itu tidak akan bisa menimbulkan efek yang bagus untuk diri kita. Tapi harus kita dengan jiwa yang bersih, karena la yamasuhu ilal mutahharun. Di Al-Waqiah juga ada. Nanti kalau baca itu ada ayat tidak akan disentuh oleh Al-Quran kecuali orang yang disucikan, jadi suci jiwanya. Tapi kalau belajar Al-Quran sudah mungkin sombong dulu, kayak isone opo, itu sudah sombong dulu, tidak mungkin ayat bakal masuk gitu. Tidak mau Allah yang begitu-begitu, tidak mau. Itulah sebenarnya keistimewaan daripada Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita menggugah kesadaran kalbu kita bahwa sebetulnya inilah bekal untuk hidup kita nanti di akhirat yang sudah di open book oleh Allah, dibukakan. Kamu pelajari, nanti di sana demikian, di sini demikian, supaya kamu itu bisa mengambil sikap. Jadi supaya tampil beda, karena kalau tahu ayat, tahu pemahaman harus tampil beda, tidak dalam arti istilahnya sama dengan yang dolim bin nafsi itu. Mungkin bisa dicerna ya. Nanti yang akan datang masih kita lanjutkan, kita detailkan, karena skema istilahnya meme-nya itu sebenarnya sudah ada, tapi saya cari belum ketemu. Yang intinya kurang lebih adalah seperti itu, dan itu berdasarkan ayat ya. Kalau di situ mungkin sulasun diterjemahkan kebanyakan, itu juga boleh saja. Jadi kalau diartikan kebanyakan, yang di sini ini sudah kebanyakan ya. Oke, di sini ya oke, di sini oke. Tapi kalau di sini disebutkan yang sini orang yang akhirin itu sedikit, di sana yang sedikit maksudnya. Nanti akan kita lihat orang awalun, orang akhirun sudah tahu, kemudian di sini juga sudah paham. Di dunia kita masuk ini atau ini. Intinya kita jangan sampai yang dolim pada diri sendiri. Dunia lah sudah di akhirat, surat Al-Waqiah tadi. Kita kalau bisa yang sabikun atau ashabul yamin, jangan sampai yang ashabul simal. Ini demikian. Jadi nanti kita kalau di sana tidak kaget, tidak terbelalak, karena memang ada orang-orang yang kaget di sana, loh gitu ya, oh ternyata demikian. Nah, gitu. Kalau tidak ada komentar, mungkin Bapak Ibu juga lelah. Tadi siang ada acara semuanya. Oh nggih.
begini ya. Ayat ini berlaku sampai sekarang, turunnya waktu Nabi. Jadi dan pelakunya tetap ada Mas ya. Kalau biasanya Allah itu ini berlaku sampai sekarang kalau ayat ini. Tidak ada istilahnya berlaku zaman Nabi tok ya. Jadi ayat ini masih up to date. Jadi sekarang kalau ada orang yang dolim li nafsi itu tetap sampai sekarang juga ada ya. Karena di sini kan ngibadina Mas, bahasanya bukan hanya satu rasul, hamba-hamba kami. Jadi yang dipilih itu min ibadina, termasuk hamba-hamba kami. Nah, kalau orang yang wafa minhum dolimul nafsi, ini mungkin juga dari golongan Islam. Kalau yang kafir jelas itu bukan dipilih, istilahnya yang dolim binafsi kan karena ngerti Pak. Oh ngerti nih yang masjid kayak ngaji, tapi aku ra gelem, aku ndak mau, namanya gitu. Tapi ngakunya ya KTP-nya Islam, pokoknya demikian. Jadi bisa masuk yang ini. Tapi kalau yang musyrik yang agamanya sudah beda itu bukan masuk sini, itu masuk yang anu. Maka kalau kita lihat, kenapa ada orang yang sholat kok masih masuk neraka? Karena sholatnya adalah riya. Kan begitu ayatnya. Karena di Baitullah hanya ciulan dan tepuk tangan, ya surat 8 ayat 35 itu. Kalau surat Ar-Ra'ita Ladi itu, surat Ma'un itu malah justru membiarkan orang miskin, kemudian sholatnya hanya ngan sholatihim sahur, lupa sholatnya, kemudian yura'un dia itu juga kita sholat yang masuk neraka. Nah itu loh. Jadi termasuk sini juga ngerti yang dolim li nafsi itu ngerti, karena juga mungkin juga membaca ayatnya gitu loh. Tapi kalau yang jelas musyrik Gusti Allah siji dadake telu, itu jelas musyrik, itu bukan masuk sini. Itu bukan dolim nafsi karena sudah dia. Maka ada yang muktasid dan sabiqun bil khairat. Nah, kita jangan sampai yang fa minhum li nafsihi ini. Tapi tetap yang dipilih ini bukan hanya Rasul, ngibadina itu hamba-hamba. Maka nanti tadi dikuatkan di dalam surat 39 ayat 49 29 ya. Surat Al-Ankabut tadi. Al-Ankabut ayat 49. Tadi kan sudah saya tampilkan juga. Nah, itu balhum ayatun bayinatun, tetapi dia adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, karena diberi ilmu apa? Karena memang mempelajari. Jadi di dadanya ada Al-Quran. Kemudian wama yajhadu bi ayatina ila dolimun, tidaklah orang yang membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim. Jadi orang dolim itu, karena tadi kan dolim li nafsi. Orang yang dolim di sini adalah orang yang membantah ayat. Ayatnya sedang ya. Wa may yajhadu bi ayatina ila dolimun. Berarti orang yang dolim li nafsi itu ngerti ayat, krungu Pak, tapi dibantah gitu loh. Yajhadu ini ayatnya jelas. Tidaklah yang menyanggah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim. Kan cetok. Tapi kalau orang yang utul ilmi, ya, diberi ilmu dengan ayat itu mempercayai, kemudian bayinatun ini adalah dia ulul albab tadi. Kan ada korelasi ini. Kira-kira saya paham ya, kira-kira. Tak saya anu. Dan oh iya, kitab itu kan kita mendapat karena ini fotokopi kan kita menyikapi kitab Al-Qur'an ini, kita masuk yang mana? Ada kan Al-Qur'an ada isinya, supaya berbuat baik, supaya tolong menolong, supaya rukun, supaya rahmatan lil alamin. Lah kita selaku rahmatan lil alamin ini, kita yang berlomba-lomba atau kita yang malah tidak mau, kan begitu. Mungkin ngatakan ya Mas ya. Kira-kira nanti bisa dilihat, dibaca dua ayat ini. Jadi kenapa tadi Kak dolimul nafsi? Karena di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 itu karena dia yajhadu. Jadi membantah atau menyanggah ayatina, ayat-ayat Allah. Tapi kalau ulul albab dipelajari kemudian diimani. Kurang lebih demikian, nggih. Kalau sudah, mari kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.